rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pakai dolar, mereka pakai bulu ketek. Dikira bahan-bahan itu nggak naik harga-harga. Terusnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan Kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Betul tak yang ringgit sekarang ni melawan arus? Mata wang lain jatuh dan melemah, tetapi ringgit kita nampak steady dan kukuh. So, apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Jangan pikir kami rakyat Indonesia ini, kami rakyat jelata ini, nggak tahu hal ini, Pak. Hah? Hai, welcome back again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, amin. Oke, nah di sini ada berita viral lagi ya. Ini Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Akhir-akhir ini saya tengok banyak juga ya pidato dia dan juga berbicara depan media. Nah kali ini baru hanya kurang lebih 8 jam, tapi video itu udah hampir mencecah 10 juta tontonan. Nah, beliau mengatakan di sini diakibatkan sekarang rupiah tengah menjunam ya, rupiah loyo. Bapak Prabowo mengatakan rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Katanya gitu. Oke, banyaklah rakyat berikan komentar di sini. Katanya seorang presiden mengatakan macam ini gitu ya, dan ini videonya memang viral, sampailah ke media Malaysia juga. So nanti kita tonton bagaimana perkataan daripada bapak ini. Karena kita tahu kan sekarang rupiah itu tengah jatuh-jatuhnya, sedangkan ringgit tengah mengukuh ya, menguat. Nah, 1 ringgit bersamaan 4.450 ya. Kalau tak silap tadi Sari cek. Padahal beberapa bulan yang lalu masih di angka 1 ringgit bersamaan dengan 3.800. Cepat sekali naiknya ya. Oke teman-teman, so kita tonton nanti videonya macam mana ya. Ini pernyataan sangat booming ya, menuai pro dan kontra. So langsung saja kita tonton ke videonya. Jom. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Saudara-saudara, karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ada panik, Pak. Ya. Tepuk tangan pula. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi, para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia. Nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan. Teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Nyinyirin rakyat. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya. Iya, rakyat di desa nggak pakai dolar, mereka pakai bulu ketek. Dikira bahan-bahan itu nggak naik harga-harga. Kan semua import, dari beras, ya. Mahal gula, garam, pangan, gandum, semua itu diimport. Bahkan bawang bombay dari Cina, semua dibayar pakai dolar say. Jadi menurut saya ini penghinaan terhadap rakyat ya. Terus kalau semua orang kaya itu yang punya Indofood, Mayora, semua itu taruh uang di Singapura bagaimana?
Mereka melepaskan rupiah, beli Singapore dollar dan taruh aset-aset mereka di Singapura dan biarkanlah di sini hancur lebur bangkrut. Daripada mereka bangkrut total, mendingan amankan aset mereka. Coba kalau semua orang kaya yang kasih makan orang desa itu, yang mereka beli warung, ciki-ciki, roti-rotian, bahkan di Indomaret, mereka lenyap, mereka kabur, mereka makan apa? Makan batu, makan belatung gratis, makan apa? Jadi ini pemikiran yang sangat dangkal sekali, yang cukup menghina diri sendiri, menghina bangsa, menghina rakyat. Memang lo pakai apa? Jangan salah. Di desa juga ada babu-babu yang mereka kerja di Saudi, di Hong Kong, di Singapura, mereka pegang dolar. Dikira mereka hanya pegang rupiah. Mereka pernah jadi TKW, TKI, berlayar. Pernah jadi TKW di Eropa, di Saudi sampai digebukin. Mereka pulang pegang dolar. Ada tengok pidato Pak Presiden kita yang terbaru pada 16 bulan 5 beliau mengatakan dolar begini, rupiah begini, dolar begini. Toh di desa kan nggak pakai dolar katanya. Aduh, kayak mana ini seorang pemimpin bisa mengeluarkan ucapan seperti itu ya? Benar. Di Indonesia, di desa ya, memang nggak pakai dolar. Tapi Bapak tahu nggak akibat kenaikan dolar, akibat rupiah kita melemah terhadap dolar ini ya, rakyat semua merasakan dampak, Pak. Jangan pikir kami rakyat Indonesia ini, kami rakyat jelata ini nggak tahu hal ini, Pak. Akibat Mahal ya semuanya. melemahnya rupiah ya, kami merasakan dampaknya. Di mana Bapak mengatakan ya Indonesia aman, Indonesia kondusif, begini begitu. Anda mengatakan negara lain panik. Negara mana yang panik, Pak? Sepanik-panik negara mereka, Pak. Rasanya nggak sepanik kami rakyat Indonesia, Pak. Seterusnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan rakyat di kawasan luar bandar tidak menggunakan mata wang asing itu dalam kehidupan harian mereka. Prabowo berkata penyusutan nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga. Entah apa saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu. Dalam ucapannya, beliau turut menyindir pihak yang sering menggambarkan ekonomi Indonesia sedang menuju kehancuran hanya kerana nilai rupiah terus melemah. Tegas Prabowo, ketahanan ekonomi Indonesia masih berada dalam keadaan baik dan stabil, terutama dalam sektor makanan dan tenaga di tengah ketidaktentuan global. Dalam ucapan sama, beliau turut menyentuh soal kesetiaan Republik itu dengan mendakwa rakyat biasa masih setia kepada negara, sebaliknya ada pemimpin yang gagal menjaga kepentingan rakyat selepas memperoleh kuasa. Nilai tukar rupiah dilaporkan berada pada paras sekitar RM17,592 berbanding $1 Amerika pada Sabtu selepas mencecah RM17,614 sehari sebelumnya. Itu adalah tadi pernyataan dari Bapak Presiden Indonesia ya. Sangat seorang presiden mengungkapkan itu, rasa Bapak itu keluarkan kata-kata itu tidak disaring dulu lah ya. Saya pun tak tahu begini jadinya. Nah, mungkin banyak kan keluhan daripada rakyat tentang melemahnya rupiah saat ini. $1 itu bersamaan dengan 17.000 ke 18.000 rupiah. Memang mengerikan sekali ya. Dan Bapak itu tadi mengatakan karena orang-orang di kampung, di desa itu tidak menggunakan dolar, tapi dampaknya itu kepada rakyat sangat terasa. Semua barang-barang yang ada dijual di pasaran di Indonesia itu naik ya.
naik karena banyak sekali barang-barang import daripada luar negara itu kan dibelikan pakai dolar kan. Jadi otomatis harga yang ditawarkan di sana itu kalau ditukarkan dijual kembali ke rupiah ya harganya gila-gilaan ya. Itu pun tak tahu pula Bapak ini macam rakyat sebenarnya bukan mau menyalahkan pemerintah disebabkan ketakutan ya. Kenapa macam pemerintah ini jalannya slow sekali, rupiah makin lama makinlah terpuruk, makinlah melemah. Rakyat sebenarnya panik, Pak. Tapi saya tengok presiden dan juga menteri-menteri di pemerintahan sana macam biasa saja. Katanya kita semua aman, minyak aman, semuanya aman katanya. Padahal rakyat sendiri yang merasakan ya. Mungkin kalau orang-orang kaya mereka tak berdampak sekali kepada kehidupan mereka. Tapi rakyat kecil sedikit saja naik harga itu mereka rasa risau ya. Apalagi beberapa bulan kebelakangan ini makin naik. Rupiah kita makin menjunam. Mestilah ketakutan ada di dalam diri rakyat Indonesia. Nah, semoga Bapak bolehlah baca-baca komentar. Saya tengok ramailah yang sudah menjelaskan rakyat Indonesia sekarang bukan bodoh lagi ya. Bukan bodoh dalam artian mereka itu tahu mana yang betulnya. Contohnya kan sekarang dekat media sosial banyak juga yang menjelaskan ya gitulah ya. Saya pun tak tahu macam mana mau katakan. Nah, tengok juga beberapa video yang lainnya apa ya dampak melemahnya kurs rupiah ini. Oke, apalagi kalau untuk orang-orang yang keluar negara. Apa sih dampak dari melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing di industri pendidikan luar negeri? Mungkin ini jarang dibahas, tapi gue sebagai konsultan pendidikan untuk kuliah ke luar negeri khusus untuk market Australia, New Zealand, and Malaysia, upper class di Indonesia itu biasanya menyekolahkan anaknya, mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri menggunakan dana pribadi. Tapi in this current economy, karena kurs rupiah ini makin melemah, banyak upper class yang mikir berkali-kali untuk akhirnya nge-settle anaknya untuk kuliah ke luar negeri. Gue jelasin lebih detail ya. Jadi di pertengahan tahun 2025, satu AUD itu sekitar 10.500 sampai 10.600. Misal lo mau kuliah di Macquarie University di kampus gue, ngambil Bachelor of Media and Communications. Tahun lalu, itu tuition fee-nya masih 38.500, zaman gue masih segitu. Sekarang 2026 itu udah 42.000. Apalagi 2027 ini beda lagi tuition fee-nya. Tuh, jadi 43.700. Jadi makin naik. Kau tahu tak yang ringgit sekarang ni melawan arus? Mata wang lain jatuh dan melemah, tetapi ringgit kita nampak steady dan kukuh. So apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Sekarang ni kalau kita tengok, banyak mata wang Asia tengah jatuh teruk akibat ketegangan geopolitik dunia. Terutama sekali konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Bila dunia jadi huru-hara, pasaran jadi kelam kabut. Korang tengoklah rupiah Indonesia. Sorry lah tergelak sikit. Dah jatuh melepasi paras RM17,000 per USD. Siapa-siapa yang pegang US dollar pergi ke Indonesia, ada 10 US dollar dapat RM170,000. Ini adalah antara paras mata wang dia yang paling lemah dalam sejarah moden mereka, sejarah moden Indonesia lah. Biasanya bila dunia jadi tegang macam ni, pelabur akan lari ke safe haven, iaitu USD. So secara automatiknya mata wang Asia akan jatuh serentak. Tetapi ringgit kali ni nampak lain macam. Walaupun ringgit bergerak sekitar RM3.90 ke RM4 berbanding dengan US dollar, nilai ini sebenarnya jauh lebih stabil berbanding dengan jiran-jiran kita. Jadi kalau korang perasan ya, ringgit sebenarnya mengukuh berbanding dengan euro, pound British dan juga yen. Sebab apa? Sebab pasaran dan pelabur nampak ekonomi Malaysia ni masih lagi steady dan kukuh.
Tak percaya? Cuba korang tengok data-data kita. OPR kita, which is the overnight policy rate, masih lagi kekal pada paras 2.75%. Maksudnya, based on apa yang Bank Negara and Monetary Policy Committee beranggapan yang inflasi kita masih lagi terkawal, masih lagi di sekitar 2% sahaja. Dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi kita masih lagi positif dan kuat. Jadinya pelabur global nampak Malaysia ni tak masuk ke zon bahaya walaupun dunia sekeliling kita ni sedang bergoncang. Dan kita pun kena terima hakikat yang Malaysia dapat manfaat bila harga minyak dunia naik. Masa negara lain tertekan sebab kos import tenaga makin mahal, kita ada kelebihan sebagai negara pengeksport tenaga, termasuklah minyak. Sebab itulah bila banyak mata wang asing jatuh, ringgit kita masih lagi mampu bertahan. Tapi kita jangan leka, sebab dalam dunia ekonomi, keadaan boleh berubah sekelip mata. So, apa pendapat korang? Adakah korang rasa ringgit boleh pergi jauh lagi tahun ni? Mungkin $1 ke RM3.80? Cuba komen kat bawah. Anda tahu juga apa ramalan korang. Dan cuba korang ingat, dalam kehidupan korang ni, apakah exchange rate Malaysia yang paling terbaik lah berbanding dengan US dollar? For me, it was RM2.50 many years ago. Itu salah satu dampaknya ya bagi orang yang melanjutkan studinya ke luar negara ya, contohnya ke Malaysia ya, yang sekarang ringgitnya tengah mengukuhnya. Memang terasa sekali lah kepada orang-orang yang college ya dekat luar negara. Jadi ya, daripada uang rupiah yang mereka dapatkan ditukar macam ke dolar ataupun ringgit, itu memang gila-gilaan lah ya, lebih ekstra gitu. Tapi kalau untungnya macam pekerja-pekerja daripada luar negara, mereka tukar ke rupiah, nah itu mereka boleh dapat banyak ya. Oke, nah tadi kata Bapak Presiden juga ada cuitannya, katanya negara lain panik. Kira-kira negara mana itu ya? Negara lain panik ya. Panik apa itu? Oke teman-teman, nah bagaimana dan kenapa rupiah sekarang melemah? Negara tetangga kita, negara jiran Malaysia, kenapa pula ekonomi mereka itu mengukuh dan juga ringgitnya sangat kukuh gitu juga. Oke teman-teman, kita tonton videonya lagi ya. Kalau nilai rupiah makin turun hingga Rp20.000 per dolar, siap-siap aja. Yang miskin makin miskin, yang kaya OTW miskin. Ya, begitulah kondisi Indonesia saat ini, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Kalau pemerintah minta kita tenang dan bilang semua akan baik-baik aja, itu bohong. Karena nyatanya, pemerintah pun kelimpungan. Harga impor naik, pasar saham gonjang-ganjing, BBM harganya makin nggak masuk akal. Bisa-bisa uang Rp20.000 cuma dapat ketoprak setengah porsi doang. Memang sih, ada banyak faktor kenapa rupiah bisa sangat rendah nilainya. Salah satunya konflik Amerika dan Iran yang jadi momok bagi perekonomian dunia dan imbasnya sampai ke Indonesia. Tapi faktor itu bukan alasan buat kita dan pemerintah cuma berdiam diri. Harus ada yang dilakukan buat mengembalikan nilai rupiah ke angka yang lebih aman. Kalau enggak, dampaknya bakal makin terasa di kehidupan sehari-hari. Emang kalian mau negara kita? Nah, kenapa rupiah itu melemah? Nilai tukar negara lain juga melemah, yaitu faktor global. Kemarin saya sampaikan karena kenaikan harga minyak, tensi geopolitik di Timur Tengah. Demikian juga suku bunga Amerika Serikat meningkat tinggi 4,41%. Dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Ini kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global yang pelemahan rupiah. Nah, kebetulan secara musiman, kalau lagi April sama Mei itu permintaan falasnya tinggi. Untuk apa? Untuk kita doakan seluruh masyarakat kita yang ibadah umroh dan haji itu ya, insya Allah nanti sehat, makbul, mabrur, dan kita pastikan kebutuhan dolarnya terpenuhi. Ramai orang yang bertanya, kenapa ringgit naik? Sebab US dollar jatuh ke? Jawapan ringkas, ya, tapi itu salah satu sebab. Tapi bukan satu-satunya sebab. Kalau ringgit naik semata-mata sebab US dollar lemah, mata wang yang lain, mata wang pun sepatutnya naik sama kuat. Tapi apa yang berlaku? Ringgit Malaysia naik lebih laju berbanding banyak mata wang lain, terutama di Asia. Satu soalan yang paling penting ialah
kenapa ringgit naik lebih laju bukan mata wang negara yang lain. Bayangkan, kita nak beli rumah. Ya, harga rumah di satu kawasan naik cepat. Adakah sebab rumah di kawasan lain jatuh harga? Tak semestinya. Selalunya sebab ramai orang nak pindah masuk kawasan itu. Ada kerja, ada projek besar, ada keyakinan untuk masa depan. Ringgit ni pun sama. Dia naik bukan sebab mata wang lain lemah sahaja, tapi sebab lebih ramai orang yang nak masuk ke Malaysia. Tahun lepas, ringgit naik hampir 10 hingga 12% berbanding dengan US dollar. Dan bukan itu sahaja, ringgit juga mengukuh berbanding banyak mata wang utama dan mata wang Asia yang lain. Bila ringgit naik lebih laju, itu tanda permintaan terhadap Malaysia meningkat lebih cepat. Kenapa permintaan itu naik? Pertama, ekonomi Malaysia berkembang lebih baik dari jangkaan. Ramai penganalisis menjangkakan pertumbuhan sekitar 4%. Tapi prestasi sebenarnya hampir 5%. Jadi bila ekonomi ini bergerak, pelabur pun lebih yakin. Kedua, pelaburan asing masuk dengan ketara. Dalam 9 bulan pertama 2025, pelaburan asing ke Malaysia meningkat dengan ketara, merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain. Ya, pelaburan ini masuk untuk bina kilang dan buka pejabat, dan bila pelabur luar masuk, mereka perlu tukar mata wang mereka kepada ringgit. Ya, jadi bila permintaan terhadap ringgit meningkat, nilai ringgit pun mengukuh. Ketiga, hala tuju negara nampak lebih jelas. Inisiatif ya seperti NIMP 2030, Johor, Singapore Special Economic Zone beri isyarat bahawa Malaysia serius menarik pelaburan yang bernilai tinggi dan membina ekosistem jangka panjang. Jadi bila pelabur nampak hala tuju yang jelas, ya, mereka lebih yakin untuk masuk secara jangka panjang. Ini bukan sekadar touch and go. Keempat, pengurusan dasar yang stabil. Ya, Malaysia dilihat sebagai negara yang tak buat keputusan yang mengejut dan ada kesinambungan dasar. Kestabilan ini penting. Ya, pelabur mereka ni suka tempat yang boleh dijangka polisinya, bukan negara yang asyik berubah arah. Bank Dunia sendiri menyifatkan ringgit Malaysia sebagai antara mata wang dengan prestasi yang terbaik di Asia. Jadi bila orang tanya, kenapa ringgit naik? Jawapannya jelas. Ya. Ringgit kuat bukan semata-mata kerana US dollar lemah. Ringgit mengukuh kerana ekonomi kita berkembang lebih baik dari jangkaan, pelaburan asing masuk lebih banyak dan pelabur nampak hala tuju serta kestabilan Malaysia. Ringgit kuat kerana lebih ramai orang pilih Malaysia. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, ternyata ada juga mungkin untuk menyenangkan ataupun supaya rakyat itu tidak panik ya. Dikatakan tadi nilai tukar negara lain juga melemah. Dan tapi komentar-komentarnya ini udah pintar-pintar juga ya netizen, katanya ringgit pak malu anjir. Masa dari 3.400-an sekarang jadi 4.400-an ya. Ditakutkan lagi mereka, mana tahu tahun ini boleh mencapai 5.000. Gila lah geng, aduh. Nah sedangkan ya itu tadi ringgit juara Asia ya. Ringgit memang diantara negara-negara lain dekat Asia ini sangat-sangat mengukuh. Dan tadi tuh salah satu sebabnya ya karena investor asing itu percaya dan masih melabur di Malaysia. Dan masih juga datang-datanglah investor asing ke sini karena dia rasakan Malaysia ini ekonominya itu stabil. Nah itu ya. Oke, Sari pun cukup berbangga juga dengan Malaysia atas pencapaian-pencapaian. Kita doakan juga lah ya untuk negara kita. Semoga membaik. Pemerintah harus ekstra keras berpikir macam mana mengembalikan ekonomi kita supaya stabil lagi. Nah itu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Dan teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk check out barang-barang yang ada di bag kuning ini. Nah, korang boleh klik di situ, boleh nanti beli barang apa-apa saja, gunakan link daripada di sini. Oke, so terima kasih teman-teman semuanya supportnya untuk Sari Ting Ting. See you on my next video. Bye-bye.